Pernah nggak Anda merasa sudah kerja mati-matian dari subuh sampai petang, tapi pas mau tidur malah tetap nggak tenang karena takut besok ada apa-apa? Di tahun 2026 ini, uang 100.000 di tangan itu rasanya kayak pasir. Digenggam sekuat apapun, tetap bocor lewat sela-sela jari. Banyak yang bilang, usia 40 harusnya sudah mapan. Tapi gimana mau mapan kalau buat makan hari ini saja masih harus putar otak? Kabar baiknya, hidup tenang itu bukan cuma milik mereka yang gajinya puluhan juta. Tenang itu soal strategi, bukan cuma soal angka. Kalau Anda merasa masa depan Anda suram karena penghasilan hari ini cuma 100.000, saya ingin tunjukkan 4 celah yang jarang dibahas orang. Langkah terakhir di video ini bakal mengubah cara Anda memandang tenaga Anda sendiri. Mari kita rakit mesin ketenangan Anda mulai hari ini. Banyak orang menyerah sebelum mencoba karena merasa angka itu terlalu kecil untuk masa depan. Tapi di video ini, kita akan membongkar realitas pahit ekonomi 2026 dan bagaimana cara mengalahkannya dengan strategi kecil tapi mematikan. Tonton video ini sampai selesai untuk memahami mengapa orang tenang jauh lebih berbahaya daripada orang kaya yang banyak hutang. Pengembangan tips 1. Membangun dana anti panik, benteng harga diri. Kebanyakan orang malas menabung dana darurat karena kata darurat terdengar seperti mengundang musibah. Mari kita ubah namanya menjadi dana anti panik. Uang ini bukan cuma angka di tabungan, tapi oksigen mental. Saat ban motor bocor, anak minta buku sekolah mendadak atau kompor gas habis di tanggal tua, Anda tidak perlu panik atau menunduk malu meminjam uang ke tetangga. Anda punya kendali karena Anda punya bantalannya. Mungkin Anda berpikir, apa gunanya Rp5.000 di tahun 2026? Beli kopi saja kurang. Justru disitulah letak kekuatannya. Secara nominal, Rp5.000 dikali 30 hari sama dengan Rp150.000. Dalam setahun, Anda punya Rp1,8 juta. Untuk orang dengan penghasilan Rp100.000 per hari, uang Rp1,8 juta tunai di tangan adalah kekuatan besar. Secara mental, Rp5.000 adalah ujian disiplin. Jika Anda tidak bisa menyisihkan uang seharga satu parkir motor, maka Anda tidak akan pernah bisa mengelola uang jutaan. Rp5.000 ini adalah cara Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa saya adalah tuan atas uang saya, bukan budaknya. Musuh terbesar dana anti panik adalah diri kita sendiri yang sering gatal ingin memakainya. Kaleng terkunci. Masukkan ke celengan yang tidak bisa dibuka kecuali dirusak. Tuliskan di sana, hanya untuk nyawa dan harga diri. Rekening tanpa ATM. Jika memakai bank, gunakan rekening digital yang tidak ada kartu ATM-nya. Persulit aksesnya agar Anda malas mengambilnya untuk hal-hal sepele. Prinsip anggap hilang. Setiap kali memasukkan Rp5.000, anggap uang itu sudah jatuh di jalan dan hilang. Jangan dihitung-hitung setiap hari. Lupakan keberadaannya sampai badai benar-benar datang. Semakin tua, biaya hidup mungkin tetap, tapi biaya kejutan pasti bertambah. Di usia 40, Anda tidak mau lagi merasa jantung berdegup kencang hanya karena ada undangan hajatan atau iuran lingkungan yang mendadak. Dana anti panik ini adalah asuransi martabat. Ini yang membedakan kepala keluarga yang tenang dengan yang selalu terlihat gelisah. Bayangkan skenario ini. Motor Anda mogok dan butuh Rp200.000 untuk perbaikan. Tanpa dana anti panik, Anda panik, cari pinjaman, kena bunga, dan suasana rumah jadi tegang. Dengan dana anti panik, Anda tarik uang dari benteng Anda, motor beres, dan Anda tetap bisa makan enak malam itu. Itulah definisi ketenangan yang sesungguhnya. Jangan remehkan uang Rp5.000 yang Anda sisihkan hari ini. Itu bukan sekedar recehan. Itu adalah pagar yang Anda bangun agar di usia 40 nanti, tidak ada satupun masalah kecil yang bisa meruntuhkan harga diri Anda di depan anak dan istri. Tips 2. Memutus rantai lintah digital. Pay later dan pinjol. Lintah digital bekerja dengan cara menghilangkan pain of paying atau rasa sakit saat mengeluarkan uang. Saat kita bayar tunai Rp500.000, otak kita merasa kehilangan sesuatu. Tapi saat klik tombol pay later, otak kita merasa mendapatkan barang secara gratis karena tidak ada uang yang keluar dari kantong saat itu juga. Sadarilah, Anda tidak sedang mendapatkan barang murah. Anda sedang menjual keringat masa depan Anda untuk kesenangan sesaat hari ini. Mari kita pakai logika penghasilan Rp100.000 per hari. Jika total cicilan Anda bulan ini adalah Rp500.000, artinya
5 hari pertama Anda bekerja setiap bulan bukan untuk Anda atau keluarga Anda, tapi untuk pemilik aplikasi. Anda berangkat subuh, kehujanan dan lelah, tapi upah 5 hari itu sudah milik orang lain bahkan sebelum Anda menerimanya. Menghitung cicilan dalam satuan hari kerja akan membuat Anda berpikir 2 kali. Apakah HP baru ini sebanding dengan 20 hari saya kepanasan di jalan? Disiplin saja tidak cukup kalau godaannya ada di kantong baju Anda setiap saat. Anda perlu melakukan langkah radikal. Hapus metode pembayaran. Masuk ke aplikasi belanja, hapus semua data kartu atau pilihan pay later. Persulit cara bayar Anda. Semakin sulit cara bayarnya, semakin besar kemungkinan Anda membatalkan belanja impulsif. Matikan notifikasi promo. Notifikasi seperti diskon berakhir 2 jam lagi atau voucher hanya untukmu adalah perangkap emosi. Jangan biarkan algoritma tahu kapan Anda sedang lelah dan ingin belanja. Uninstall aplikasi yang tidak perlu. Jika Anda tidak punya rencana beli barang pokok, tidak ada alasan aplikasi belanja terpasang di HP setiap hari. Keinginan belanja seringkali hanya lonjakan emosi sesaat. Jika Anda melihat barang yang sangat Anda inginkan, jangan langsung beli. Tulis di catatan HP atau kertas. Beri tanggal. Tunggu sampai 30 hari. Jika setelah 30 hari keinginan itu masih ada dan Anda punya uang tunai, bukan hutang, baru pertimbangkan untuk beli. Seringkali setelah 3 minggu Anda akan sadar bahwa barang itu sebenarnya tidak penting-penting amat. Banyak orang terjebak lintah digital karena ingin terlihat mampu di depan teman atau di media sosial. Pahitnya, teman-teman Anda tidak akan membantu membayar cicilan Anda saat bunga pinjol mulai membengkak. Di usia 40 nanti, Anda tidak butuh validasi orang lain bahwa Anda punya barang bermerek. Yang Anda butuhkan adalah validasi dari istri dan anak bahwa ayahnya tidak stres karena dikejar tagihan. Jangan mau dibodohi oleh kemudahan klik sekarang bayar nanti. Setiap klik pay later adalah satu rantai baru yang Anda pasang sendiri di kaki Anda. Merdekakan diri Anda sekarang, supaya di usia 40 nanti, gaji Anda benar-benar menjadi milik keluarga, bukan milik aplikasi. Tips 3. Mengubah uang parkir menjadi mesin aset. Uang parkir di sini bukan hanya uang yang kita kasih ke tukang parkir. Ini adalah sebutan untuk pengeluaran kecil yang gak kerasa, tapi sering dilakukan. Beli gorengan Rp10.000 karena nunggu hujan. Beli kopi kemasan Rp5.000 karena iseng. Tambah topping makanan Rp3.000 yang sebenarnya tidak perlu. Sisa kembalian belanja yang sering tergeletak begitu saja di atas lemari. Sadarilah, jika dikumpulkan, uang parkir ini bisa mencapai Rp10.000 sampai Rp20.000 per hari. Banyak orang penghasilan Rp100.000 per hari merasa investasi itu harus jutaan. Itu salah besar. Di tahun 2026, teknologi sudah memihak kita. Emas digital dan reksadana. Sekarang kita bisa beli emas atau investasi reksadana mulai dari Rp10.000. Jangan lihat nominalnya, tapi lihat unitnya. Hari ini Anda punya 0,01 gram emas, bulan depan punya 0,1 gram emas. Tanpa disadari, uang yang biasanya hilang jadi sampah plastik, bungkus jajan, sekarang berubah menjadi gramasi emas atau unit penyertaan reksadana. Karena kita tidak punya gaji tetap bulanan yang besar, kita pakai cara harian. Setiap malam, cek kantong celana atau dompet. Ambil semua uang ribuan atau sisa uang jajan hari itu, pindahkan ke rekening khusus investasi atau masukkan ke celengan khusus yang nantinya Anda setor ke aplikasi investasi setiap minggu. Prinsipnya, beli aset harus jadi prioritas jajan pertama, bukan sisa jajan terakhir. Musuh investasi kecil adalah ketidaksabaran. Kita sering merasa rugi karena sudah menabung 3 bulan tapi hasilnya cuma naik 1.000 perak. Ubah mindset. Tujuan investasi uang parkir di penghasilan Rp100.000 bukan untuk jadi miliarder tahun depan. Tujuannya adalah menjaga nilai uang dan membangun mentalitas pemilik aset. Di usia 40 nanti, orang yang punya kebiasaan mengumpulkan aset akan jauh lebih tenang daripada orang yang hanya punya kebiasaan menghabiskan gaji. Bayangkan jika Anda konsisten memindahkan Rp10.000 uang parkir setiap hari ke instrumen reksadana pasar uang atau emas. Dalam 10 tahun, tanpa Anda sadari, Anda punya puluhan juta rupiah yang terkumpul dari uang yang seharusnya jadi gorengan. Uang ini bisa menjadi modal usaha saat Anda pensiun nanti, atau biaya kuliah anak yang sudah tidak terasa berat karena sudah Anda cicil lewat investasi mikro ini. Jangan remehkan uang Rp10.000 yang menguap setiap hari untuk hal-hal sepele. Di tangan orang boros, itu hanya jadi sampah. Tapi di tangan orang yang punya visi, itu adalah benih pohon uang yang akan menaungi Anda di usia 40 nanti. Berhenti jadi penonton kesuksesan orang lain, mulailah jadi penanam modal untuk masa depan Anda sendiri. Tips 4. Mendobrak plafon Rp100.000 dengan skill sampingan.
Penghasilan Rp100.000 sehari yang hanya mengandalkan otot, tenaga fisik, adalah jebakan waktu. Kenapa? Karena di usia 40 nanti, fisik Anda akan menurun, sementara biaya hidup justru menanjak. Jika Anda hanya mengandalkan tenaga, pendapatan Anda stagnan, alias jalan di tempat. Tapi jika Anda mengandalkan skill, pendapatan Anda bisa eksponensial, alias melonjak. Prinsipnya, jangan hanya bekerja keras, mulailah bekerja mahal. Anda tidak perlu kuliah lagi. Di tahun 2026, dunia butuh orang yang bisa melakukan sesuatu, bukan cuma orang yang punya ijazah. Pilih satu skill yang bisa dipelajari lewat YouTube atau internet secara gratis. Microservice, belajar servis lampu LED, servis HP dasar atau cuci AC. Digital sederhana, belajar edit video pendek CapCut untuk toko online tetangga atau jadi admin sosial media UMKM. Skill lapangan, belajar teknik instalasi listrik sederhana atau pertukangan modern. Kuncinya, pilih satu yang paling dekat dengan minat Anda dan tekuni sampai Anda sedikit lebih pintar dari orang awam. Masalah klasik, saya sudah capek kerja seharian, mana sempat belajar. Sadarilah, kalau Anda tidak meluangkan waktu untuk belajar, Anda sedang menghukum diri sendiri untuk kerja capek selamanya. Cukup sisihkan 1 jam sebelum tidur atau 1 jam setelah subuh. 1 jam sehari sama dengan 365 jam setahun. Dalam 1 tahun, Anda bisa berubah dari orang biasa menjadi tenaga ahli yang dibayar mahal. Ini adalah investasi terbaik dengan modal Rp0. Setelah belajar, jangan langsung pasang tarif mahal. Mulai dari tetangga, tawarkan jasa gratis atau bayar seikhlasnya untuk 3 hingga 5 orang pertama. Tukar testimoni, mintalah mereka menceritakan kepuasan mereka ke orang lain. Di komunitas kecil, mulut ke mulut adalah iklan paling sakti. Dokumentasikan foto hasil kerja Anda sebelum dan sesudah, simpan di HP. Ini adalah ijazah nyata Anda saat menawarkan jasa ke orang baru. Tujuan akhir dari tips 4 ini adalah agar saat usia 40 nanti, Anda punya 2 pintu masuk uang. 1, pintu dari pekerjaan utama, tenaga. 2, pintu dari keahlian sampingan, skill. Saat pintu kedua ini sudah menghasilkan lebih besar dari gaji utama, disitulah ketenangan sejati muncul. Anda tidak lagi takut dipecat, tidak lagi takut bos galak, karena Anda punya keahlian yang nempel di kepala yang bisa Anda uangkan kapan saja dan di mana saja. Tenaga Anda ada masa berlakunya, tapi keahlian Anda adalah aset yang abadi. Jangan biarkan diri Anda menua hanya dengan membawa otot, sementara dunia menuntut otak. Gunakan 1 jam hari ini untuk mempelajari sesuatu yang baru, agar di usia 40 nanti, bukan Anda yang mencari uang dengan keringat dingin, tapi uanglah yang mencari Anda karena keahlian Anda. 4 tips ini, dana anti panik, lawan lintah digital, investasi uang parkir, dan upgrade skill, adalah satu paket lengkap. Kalau Anda jalankan satu saja, hidup Anda membaik. Kalau Anda jalankan keempatnya, di usia 40 nanti, Anda bukan hanya akan hidup tenang, tapi Anda akan jadi pemenang di tengah ekonomi yang sulit. Pertanyaannya, mau mulai kapan? Besok? Atau sekarang saat video ini selesai? Tulis di kolom komentar 1 langkah kecil yang akan Anda ambil hari ini. Subscribe untuk tips bertahan hidup lainnya. Nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru. Like and share jika video ini bermanfaat untuk teman seperjuangan.